taman masuk lingkungan alami, taman ekological. Boleh ditulis juga. Udah masyarakat tujuannya. Jadi kalau modal manusia kita punya apa aja? Ada guru, ada murid, ada penjaga ya. Penjaga maksudnya modal. Oh ya manusia ya. Oh iya udah tahu masukin apa operator ya. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah karena pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara tugas saya sebagai calon guru penggerak menyelesaikan tugas aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya untuk mengidentifikasi aset sekolah dan manfaatnya di UPTD SD Negeri 1 Sri Gading. Ini pertemuan kita yang kali keempat ya Bapak Ibu ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah berdiskusi, berkolaborasi bersama warga sekolah untuk membahas aset sekolah dan manfaatnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Yusroni selaku tokoh masyarakat yang sudah berkesempatan hadir dalam acara rapat kita hari ini. Kemudian juga ada Ibu Siti Hanifah, perwakilan dari wali murid. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu guru UPTD SD Negeri 1 Sri Gading beserta anak-anakku sekalian kelas berapa saya? Kelas 6. Dan kelas Cika kelas 1 ya Cika ya? Oke, terima kasih semuanya saya ucapkan untuk menyempatkan hadir. Berikut hasil identifikasi kita tentang aset sekolah dan manfaatnya bersama warga sekolah. Saya ingatkan kembali bahwa aset sekolah itu ada 7. Nah, yang kita bahas, yang kita ketahui biasanya itu hanya ada aset sarana dan prasarana. Sarana itu fasilitas sekolah yang tidak bergerak, sedangkan prasarana fasilitas yang bergerak. Nah, ternyata itu aset sekolah ada 7. Yang pertama ada modal manusia. Di lingkungan sekolah itu ada siapa saja yang terlibat, yang bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, itu dimaksud dengan modal manusia. Kemudian ada modal sosial, tempat berinteraksi siswa, guru, dan beserta lingkungan sekolah, stakeholder di dalamnya. Nah, itu namanya modal sosial. Kemudian ada modal politik. Modal politik adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemangku jabatan, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kemudian yang keempat ada modal agama dan budaya. Di sekolah jelas ada kegiatan agama dan budaya yang kita laksanakan. Kemudian yang kelima ada modal fisik. Semua sarana prasarana masuk dalam modal fisik. Yang keenam ada modal lingkungan dan alam. Kebetulan lingkungan kita sangat terbatas, pohon udah ditebang semua. Modal lingkungan alam, alhamdulillah masih ada, saya ambil gambar kolam dan taman. Kemudian ada modal finansial. Terakhir, jelas dalam sekolahan itu membutuhkan uang, gurunya perlu digaji, sekolahan perlu dana untuk pembangunan dan sebagainya. Nah, berikut hasil identifikasi kita bersama. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia, ini harusnya tulisannya aset. Modal manusia, asetnya yaitu yang pertama ada kepala sekolah, manfaatnya merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih, dan meneliti penelitian tindakan sekolah. Bapak Ibu, kalau ada yang kurang boleh ditambahkan lagi nanti ya Bu ya. Kalau misalnya hasil identifikasi kita bersama ternyata ada yang terlewat, nah boleh ditambahkan lagi. Kemudian guru, kita ada 28 guru. Manfaatnya sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola pembelajaran, demonstrator, pembimbing, motivator, dan penilai peserta didik. Kemudian ada operator sekolah, itu ada 1 orang.
Bapak Hoiri menginput sejumlah informasi berupa data sekolah serta mengirimnya secara online ke server pusat atau Kemendikbud. Kemudian kita juga punya murid sejumlah 499 siswa, betul ya Ibu Prames ya? Manfaatnya siswa dapat mengembangkan kemampuan dan potensinya di sekolah. Kemudian kita juga memiliki penjaga sekolah Ibu Sumini. Tugasnya atau manfaatnya menjaga keamanan sekolah dan lingkungan agar tercipta suasana aman, tertib, nyaman, dan berwibawa. Kemudian ada komite sekolah Bapak Sukarman ya. Bapak Sukarman yaitu manfaatnya jelas sangat berpengaruh untuk perkembangan sekolah kita sebagai lembaga pendukung atau supporting agency, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang terakhir kita punya muali murid, jumlahnya 499 juga, menjalin kerjasama yang baik untuk memajukan kualitas pendidikan. Kemudian ada modal sosial. Modal sosial ini kita bersama mengidentifikasi dapat 3. Kalau nanti muncul ide baru boleh ditambahkan. Kita punya komunitas KKG, fungsinya untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kompetensi dan kinerja guru, untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas dan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian juga kita ada klub drum band. Sebelum pandemi itu aktif banget sekolah kita. Nah, instruksi Bapak Kepala Sekolah mulai akan digalakkan lagi ya Bapak Ibu ya. Akan diketuai oleh Bapak Rizky. Kemudian manfaatnya nih, menstimulasi sel otaknya supaya berkembang lebih cepat dan banyak, juga sebagai tempat interaksi antar siswa, itu klub drum band, kaitannya dengan modal sosial. Kemudian kita punya komunitas pramuka, fungsinya atau manfaatnya untuk mengasah keterampilan siswa, juga nanti saya masukkan sebagai tempat interaksi antar siswa karena dikaitkan dengan modal sosial ya. Kira-kira ada lagi nggak Ibu ya? Komunitas sosial ini kaitannya dengan komunitas yang ada di dalam sekolah. PGRI ya, bisa ya? PGRI ya, kita ada wadahnya ya PGRI, nanti dimasukkan PGRI. Mbak Delvi, notulennya boleh dimasukkan ya. Kemudian yang ketiga, modal politik. Nah, asetnya ini politik kaitannya dengan keputusan atau kebijakan, bisa diambil oleh wali kelas atau kepala sekolah. Kita identifikasi kemarin demokrasi di kelas atau sekolah, yaitu manfaatnya untuk pemilihan perangkat kelas atau sekolah secara terbuka. Kemudian modal politik yang kedua ada kerjasama dengan puskesmas. Kita melakukan suntik vaksin, pemeriksaan THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, pemeriksaan mata juga ada ya? Ada, oh ya, nanti dimasukkan lagi Mbak Devi, boleh di notulennya. Manfaatnya menunjang kesehatan semua warga sekolah. Kemudian yang ketiga, membuat program pengembangan mutu sekolah. Itu manfaatnya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Kemudian yang keempat terakhir nih, kerjasama dengan dinas pendidikan, yaitu ada program IHT, in-house training. Manfaatnya untuk meningkatkan kualitas guru. Terakhir kita ada program IHT di mana Pak Yus? SD 5 Labuhan Maringgai, itu tentang sosialisasi IKM, implementasi kurikulum merdeka ya itu ya. Jadi kerjasama kita. Kemudian yang keempat ada modal agama dan budaya. Jelas di sekolah kita punya aset agama dan budaya. Agama pun bervariatif. Islam mayoritas, Hindu ada ya Bapak Ibu ya? Apalagi? Kristen ada, terakhir lagi baru lagi? Buddha, yang baru lagi? Pantekosta ada lagi baru lagi. Jadi kita punya modal agama itu 5 agama. Semua kegiatan saya ambil atau kita ambil kemarin peringatan Hari Besar Agama, kita memperingati Hari Isra Mi'raj 1444 Hijriah. Fungsinya untuk meningkatkan keimanan warga sekolah. Kemudian ada sholat zuhur berjamaah, juga sama meningkatkan keimanan warga sekolah.
ada seni tari daerah, walaupun kita setelah pandemi ini belum bangkit lagi, nanti bisa diusulkan untuk bangkit lagi kreasi tari daerahnya. Manfaatnya melestarikan budaya daerahnya. Ini program terbaru kita yang terakhir yang sangat kita unggulkan, program Jumat Berkah. Ini rencananya mau saya angkat sebagai aksi nyata di modul berikutnya. Ini kan modul 32. Nah, itu program ini mau saya angkat jadi aksi nyata modul 33. Saya rencananya nih saya mau izin sama guru PAI sebagai pengurus. Kalau di SMP itu kan ada kegiatan SMA rohani Islam. Kalau di SD kan belum ada nih wadah resminya untuk keagamaan. Nah, boleh deh diusulkan untuk pagi bertakwa, iman dan sodakoh. Nah, itu rencananya mau saya namakan itu, nanti seterusnya boleh kita pakai sebagai program unggulan sekolah saat kita rapat wali murid, bisa disosialisasikan ke wali murid. Nah, itu manfaatnya untuk santunan anak yatim piatu pada akhir tahun pelajaran. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian model yang kelima itu banyak sekali ada modal fisik. Nah, ini sarpras masuknya di dalam modal fisik. Yang pertama kita memiliki bangunan induk dan filial. Bangunan di sekolah Gading belakang SMP Gading Kulon itu filial itu kelas jauh atau kelas yang dibuka di luar sekolah induk, diperuntukkan untuk siswa-siswi yang tidak tertampung di sekolah tersebut, baik karena keterbatasan kursi, ruang kelas, atau jarak tempat tinggal siswa-siswi yang jauh. Nah, ini manfaatnya sebagai tempat mendidik para murid. Ini bangunan kita ada 2 lokasi, sekolah induk dan filial. Kemudian ada ruang guru, tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. Tempat interaksi antar guru. Nah, ini ruang guru. Kemudian ada ruang kepala sekolah, tempat mengerjakan suatu tugas tentang sekolah atau menyimpan arsip-arsip penting sekolah. Kemudian kita juga punya ruang kelas. Ini belum saya tulis jumlah kelasnya. Berarti total 19. Kemudian yang keenam, kita modal aset kita yang keenam ada lingkungan atau alam. Kalau dulu sih banyak sekali pohon yang bisa menghasilkan buah-buahan, tanaman-tanaman di samping pagar. Nah, sekarang sudah bersih sih, tertinggalan taman alhamdulillah masih ada, kolam ikan dan udara yang bersih itu ternyata juga sebagai aset kita di sekolah. Taman dan kolam ikan sebagai sumber media belajar siswa, udara yang bersih untuk meningkatkan kesehatan dan kinerja akademik di sekolah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, berdasarkan hasil identifikasi kita bersama, itu ada modal finansial. Nah, ini gaji guru saya cuma manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ternyata gaji guru itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita mau buat perangkat juga dari gaji ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti ditambahkan manfaatnya, gaji guru itu digunakan untuk membuat perangkat pembelajaran karena yang relevan dengan sekolahan. Kemudian ada dana BOS, bantuan operasional sekolah, digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Kemudian terakhir ada dana BOP, bantuan operasional pendidikan, fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Nah, sampai sini kira-kira Bapak Ibu ada yang kurang lagi atau tidak? Tadi ada UKS, ada apa lagi tadinya? Yang belum dimasuk-masukkan. Nah, di notulin mohon minta tolong dicatat. Kemudian demikianlah 7 aset yang ada di lingkungan sekolah beserta manfaatnya. Ternyata aset itu dalam pikiran kita selama ini hanya sarana prasarana, ternyata itu ada 7. Ada modal manusia, modal sosial, politik, lingkungan alam, agama, budaya, lingkungan, modal finansial, dan terakhir modal finansial. Nah, demikian paparan hasil identifikasi kita bersama tentang aset sekolah dan manfaatnya dalam modul aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga kita semua sebagai warga sekolah bisa memanfaatkan aset yang ada. Kita harus berpikir positif
istilahnya adalah asset based thinking, berpikir berbasis aset. Kalau kita bekerja memikirkan yang tidak ada, maka sulit kita mengembangkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Nah, tidak boleh kita itu berpikir deficit based thinking, berpikir berbasis kekurangan. Misal nih, yang sering kita keluhkan bersama, saya dapat murid gak bisa baca, jalan-jalan terus. Ternyata kalau saya mengeluh, itu namanya berpikir berbasis kekurangan. Dan itu tidak diperbolehkan, harus berpikir berbasis aset. Untuk siswa juga sama. Jadi kita itu harus berpikir berbasis aset. Apa sih yang dimiliki potensi anak-anak? Kelebihannya apa? Setiap anak pasti terlahir dengan potensinya masing-masing. Harus percaya kita bersama bahwa anak itu kali ini dia susah diatur. Mungkin dia membutuhkan perhatian lebih, ternyata dia membutuhkan perhatian lebih dari gurunya. Biasanya latar belakang dari keluarganya ayah ibu yang sibuk bekerja atau sebagainya. Nah, inilah yang namanya pengelolaan sumber daya. Kita harus berpikir berbasis aset. Terima kasih sekali Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, beserta semua warga sekolah yang hadir. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.